Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya, Nela Meliasari, dan teman saya, Fitriani. Oke, baik. Di sini kita ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu 1 PCI Peripheral Component Interconnect, yaitu bus komputer yang dirancang untuk menghubungkan perangkat peripheral ke motherboard. Pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1992. PCI menggantikan bus yang lebih lama seperti ISA Industry Standard Architecture dan EISA Extended Industry Standard Architecture dengan menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kemampuan untuk mendukung berbagai perangkat keras. Contoh penggunaannya yaitu kartu jaringan lama, kartu suara, dan perangkat tambahan di komputer generasi lama. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya mampu mendukung berbagai jenis perangkat keras, termasuk kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. 2. Memberikan bandwidth yang lebih baik dibandingkan dengan bus yang lebih tua seperti ISA. Ketiga, memungkinkan penggunaan beberapa perangkat secara bersamaan tanpa konflik IRQ atau interrupt request. Kemudian, adapun kekurangannya, yang pertama, dengan adanya teknologi yang lebih baru seperti PCI Express, penggunaan PCI semakin berkurang karena PCIe menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi. 2. Keterbatasan dalam hal bandwidth membuatnya kurang ideal untuk aplikasi modern yang memerlukan transfer data cepat. Kedua, PCIe X16, Peripheral Component Interconnect Express X16. PCIe X16 atau Peripheral Component Interconnect Express X16 adalah salah satu jenis slot pada motherboard yang dirancang untuk menghubungkan perangkat keras, terutama kartu grafis. Slot ini memiliki 16 jalur data yang memungkinkan transfer data dengan bandwidth tinggi, menjadikannya pilihan utama untuk perangkat yang memerlukan kecepatan tinggi. Adapun contoh penggunaannya yaitu 1. Kartu grafis modern seperti NVIDIA GeForce RTX dan AMD Radeon RX biasanya dipasang di slot ini untuk memaksimalkan kinerja grafis. 2. Kartu ekspansi lainnya. Meskipun jarang, beberapa kartu ekspansi lain seperti kartu jaringan berkecepatan tinggi juga dapat menggunakan slot ini jika diperlukan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. 1. Kelebihannya, bandwidth tinggi dengan kemampuan transfer data yang besar. Slot ini mendukung performa optimal untuk kartu grafis dan perangkat lain yang memerlukan kecepatan tinggi. 2. Kompatibilitas. Kartu PCIe X16 dapat dipasang di slot PCIe yang lebih kecil, seperti X8 atau X4. Berkat desain fisiknya, meskipun dengan penurunan bandwidth sesuai dengan jumlah jalur yang tersedia. Adapun kekurangannya, yaitu ruang fisik, memerlukan lebih banyak ruang di motherboard dibandingkan slot yang lebih kecil, sehingga memungkinkan tidak tersedia di semua jenis motherboard, terutama model yang lebih kecil. Kedua, biaya. Perangkat keras yang dirancang untuk slot PCIe X16 cenderung lebih mahal dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan slot dengan jalur lebih sedikit. Yaitu yang ketiga, PCIe X8 Peripheral Component Interconnect Express X8, yaitu salah satu jenis slot pada motherboard yang dirancang untuk menghubungkan perangkat keras dengan menggunakan 8 jalur data. Slot ini menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan slot PCIe X1 dan X4, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan slot PCIe X16. Adapun contoh penggunaannya yaitu kartu grafis menengah,
Beberapa kartu grafis kelas menengah dapat berfungsi dengan baik di slot ini. 2. Perangkat penyimpanan NVMe. SSD NVMe yang memerlukan bandwidth tinggi juga dapat menggunakan slot ini untuk meningkatkan kinerja transfer data. Ketiga, kartu jaringan. Kartu jaringan berkecepatan tinggi dapat dipasang di slot ini untuk mendukung transfer data cepat dalam jaringan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya bandwidth yang cukup dengan bandwidth yang mencapai 8 GB per sekon pada PCIe 3.0. Slot ini cukup untuk banyak aplikasi, termasuk beberapa kartu grafis menengah dan perangkat penyimpanan NVMe. 2. Kompatibilitasnya, yaitu kartu PCIe X8 dapat dipasang di slot PCIe X16. Tetapi jika dipasang di slot X4, kinerjanya akan terbatas pada bandwidth yang tersedia di slot tersebut. Adapun kekurangannya yaitu kurang optimal untuk GPU kelas tinggi. Meskipun dapat digunakan untuk kartu grafis, banyak kartu grafis kelas atas memerlukan slot PCIe X16 untuk beroperasi secara optimal karena kebutuhan bandwidth yang lebih tinggi. 2. Ruang fisik. Meskipun lebih kecil dari X16, slot ini memerlukan ruang yang cukup pada motherboard, yang memungkinkan menjadi kendala pada sistem dengan desain kompak. Baik, saya serahkan ke teman saya, Fitriani. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, PCIe X4 atau Peripheral Component Interconnect Express X4. Ini adalah salah satu jenis slot pada motherboard yang dirancang untuk menghubungkan perangkat keras menggunakan 4 jalur data. Slot ini menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan slot PCIe X1 dan X2, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan slot PCIe X8 dan X16. Contoh penggunaannya, yang pertama SSD NVMe. Banyak SSD model menggunakan konektor M.2 yang terhubung melalui jalur PCIe X4 untuk meningkatkan kinerja transfer data. Yang kedua, kartu jaringan berkecepatan tinggi. Kartu jaringan ini yang memerlukan bandwidth tinggi juga dapat menggunakan slot ini. Yang ketiga, kartu ekspansi lainnya. Beberapa kartu ekspansi lainnya seperti kartu penyimpanan atau kartu penangkap video juga dapat dipasang di slot ini. Berikutnya, untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, bandwidth yang memadai. Dengan bandwidth yang mencapai 4 GB per sekon pada PCIe 3.0, slot ini cukup untuk banyak aplikasi termasuk SSD NVMe dan beberapa kartu grafis kelas menengah. Yang kedua, kompatibilitas. Kartu PCIe X4 dapat dipasang di slot PCIe yang lebih besar, X8 atau X16. Ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat keras. Adapun kekurangannya, yang pertama, kurang optimal untuk GPU kelas tinggi. Meskipun dapat digunakan untuk kartu grafis, banyak kartu grafis kelas atas memerlukan slot PCIe X16 untuk beroperasi secara optimal karena membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. Yang kedua, ruang fisik. Meskipun lebih kecil dari slot X8 dan X16, slot ini masih memerlukan ruang yang cukup pada motherboard yang mungkin menjadi kendala pada sistem dengan desain kompak. Yang selanjutnya, yang kelima, PCIe X1, Peripheral Component Interconnect Express S1. Ini adalah salah satu jenis slot pada motherboard yang dirancang untuk menghubungkan perangkat keras menggunakan salah satu jalur data. Slot ini merupakan yang paling kecil dalam kategori PCIe dan menawarkan kecepatan transfer data yang terbatas dibandingkan dengan slot lainnya seperti X4, X8, dan X16. Fitur utama dalam PCIe X1 ini, yang pertama, jumlah jalur.
PCIe X1 memiliki satu jalur yang kemungkinan transfer data hingga 1 GB per sekon jika menggunakan standar PCIe 3.0. Dengan PCIe 4.0, kecepatan ini meningkatkan menjadi 2 GB per sekon per jalur. Ya, berikutnya untuk ukuran fisik, slot PCIe X1 lebih kecil dibandingkan dengan slot lainnya, dengan panjang sekitar 25 mm dan terdiri dari 18 pin. Selanjutnya, untuk contoh penggunaannya, yang pertama, kartu suara, perangkat audio tambahan untuk meningkatkan kualitas suara. Yang kedua, kartu jaringan, kartu Ethernet untuk koneksi internet. Yang ketiga, adaptor USB untuk menambah ports USB pada sistem. Yang keempat, kartu ekspansi lainnya seperti kartu tuner TV atau kartu pengontrol SATA. Selanjutnya, untuk kelebihannya, yang pertama, kesesuaian untuk perangkat sederhana. Slot ini ideal untuk perangkat yang tidak memerlukan bitwin tinggi seperti kartu suara, kartu jaringan, atau adaptor USB. Untuk yang kedua, ruang hemat. Karena ukurannya yang kecil, slot PCIe X1 kemungkinan lebih banyak perangkat untuk dipasang pada motherboard tanpa memakan banyak ruang. Adapun kekurangannya, yang pertama, bitwin terbatas. Dengan adanya satu jalur, slot ini tidak cocok untuk perangkat dengan kebutuhan bitwin tinggi seperti kartu grafis modern atau SSD NVMe. Yang kedua, kinerja terbatas. Jika perangkat yang dipasang memerlukan lebih banyak bitwin daripada yang dapat disediakan oleh slot ini, maka kinerja perangkat ini akan terbatasi. Selanjutnya, untuk perbandingan PCI dan PCI Express atau PCIe, bisa dilihat dari fiturnya. Ada kecepatan di PCI ini hingga 26 Mbps ini, sedangkan PCI Express ini hingga 64 GB per sekon tergantung dari versinya. Begitupun juga dengan arsitektur. Di PCI ini paralel, sedangkan di PCI Express ini serial. Begitupun juga dengan yang lainnya, termasuk kompatibilitas dan jumlah alur, daya listrik, dan fleksibilitas ekspansi. Bisa dilihat dari perbandingan dari PCI dan PCI Express ini. Selanjutnya, untuk perbedaan slot PCIe, di tipe slot ini ada jumlah jalur dan kecepatan PCI 3.0. Di PCIe X1 ini jumlah jalur yang ditentukan adalah 1, sedangkan kecepatannya 1 GB per sekon. Untuk PCIe X4 jumlah jalurnya ada 4 dan kecepatan 4 GB per sekon. Begitupun juga dengan PCIe X8, jumlah jalurnya 8 dan kecepatannya 8 GB per sekon. Dan yang terakhir adalah PCIe X16, jumlah jalurnya 16 dan kecepatan yang dipakai adalah 16 GB per sekon. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekiranya itulah beberapa penjelasan dari kami mengenai materi yang telah kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.